Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Samrotul Puadah dari kelas 11 IPS. Pada hari ini, saya akan menayangkan presentasi yang telah saya buat dengan judul Pengelompokan Sosial di Masyarakat. Disadari atau tidak, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ataupun dibutuhkan oleh orang lain. Keterkaitan tersebut dapat mendorong adanya hubungan saling membutuhkan hingga dapat membentuk menjadi suatu kelompok. Lalu, apa itu kelompok? Kelompok adalah individu yang diberi kesamaan berdasarkan sesuatu hal. Dengan adanya naluri hidup berkelompok, manusia membentuk menjadi masyarakat. Dalam lingkup yang sempit, masyarakat disebut kelompok sosial. Lalu, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah himpunan ataupun kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Lalu, apa itu definisi kelompok sosial? Menurut Mayor Polak, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang berhubungan dalam sebuah struktur. Nah, dengan adanya kelompok sosial, manusia menjadi saling berinteraksi, juga memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Apakah kelompok sosial memiliki syarat? Tentu memiliki syarat. Menurut Profesor Surjono Sukanto, kelompok sosial memiliki 5 syarat. Yang pertama, adanya kesadaran para anggotanya sebagai suatu kelompok. Dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik di dalam sesama anggota dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya struktur, kaidah, juga pola perilaku. Dan yang keempat, adanya faktor pengikat di antara sesama anggota yang ada dalam satu kelompok. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya sistem juga proses sosial. Apa ciri kelompok sosial? Menurut Robert K. Merto, terdapat 3 kriteria yang menandai bahwa itu adalah kelompok sosial. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan bahwa dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, yang ketiga, pihak yang berinteraksi mendefinisikan bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Lalu, kelompok sosial terbagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama adalah tahap pembentukan, dan yang kedua adalah tahap menghadapi konflik, dan yang ketiga adalah tahap pembentukan struktur, yang keempat adalah tahap produktivitas, dan yang terakhir adalah tahap pembubaran. Kelompok sosial juga memiliki faktor-faktor tertentu. Di antaranya, yang pertama adalah faktor perasaan, yang kedua adalah faktor interaksi. Maksudnya, jadi ada hubungan timbal balik antar anggota, antar kelompok, kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu. Yang ketiga, faktor motivasi. Jadi, antar anggota saling mengeluarkan ide-ide, juga saling memotivasi satu sama lain, baik antar anggota maupun kelompok satu dengan kelompok yang lain. Lalu selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah tujuan. Lalu apa itu tujuan? Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai ataupun yang ingin dicita-citakan oleh kelompok tersebut. Misalnya, kelompok tersebut memiliki tujuan tertentu dalam rangka apa misalkan. Nah, jadi anggotanya itu berkelompok, berusaha gitu, bekerja sama untuk mencapai cita-cita tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, ada faktor organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah pengelolaan kelompok. Jadi gunanya ada organisasi adalah untuk
menyelesaikan masalah-masalah dalam kelompok tersebut, baik masalah individu ataupun pribadi mungkin gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir, ada faktor kebebasan dalam menyampaikan ide-ide, lalu menyampaikan pendapat selama dalam kegiatan tersebut, baik kelompok satu ke kelompok yang lain misalkan, ataupun antar anggota, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.